Sudah selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik. Kalau semangat jawabnya. Oke, gitu ibu mau nanyanya pakai lagu. Biasanya kan ibu ada nanya kalian pakai lagu ya. Ingat yang masih lagunya? Yang pakai lagu saling tanya jawab. Ya kan? Anak ibu yang hebat, apa kabar? Baik. Ibu guru yang cantik, apa kabar? Baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Oke, tangan dulu lah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Siapa? Coba ibu sambil kontrol grupnya ya. Siapa tahu ada wali kelasnya yang mengizinkan. Nah, speaking yang pertama, jadi ada dua speaking. Speaking yang pertama ibu mau kalian semuanya berdiri dulu, berdiri. Gerakannya udah, gerakannya cuma dua aja. Gerakannya hanya menggunakan tangan. Jadi kalau gini itu namanya panjang. Kalau gini berarti pendek. Kalau gini apa tadi? Panjang. Kalau gini Pendek. pendek, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, pendek. Jadi ini kuncinya konsentrasi. Apa kuncinya? Konsentrasi. Kalau gini tadi apa namanya? Pendek. Kalau gini? Panjang. Oke. Jadi nanti ikutin arahan ibu. Ibu akan nyanyi. Lagunya seperti ini. Cobaan dulu ya. Lagunya. Oke, yuk kita mulai ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Panjang pendek, panjang pendek, pendek 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 pendek, panjang, panjang panjang, panjang pendek, panjang pendek, pendek 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 pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang, panjang 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 panjang, pendek pendek, panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek, panjang pendek, pendek 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 pendek, panjang. Oke, tangan. Ya, dulu. Tentang campuran. Oke, campuran itu dibedakan menjadi dua. Apa aja Azizi? Iya, homogen dan heterogen. Yang menyatu yang homogen atau heterogen? Homogen. Yang tidak menyatu apa, Gil? Heterogen. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Kalau yang menyatu itu seperti apa? Air. Air dengan coba Satya. Ya. Air dan gula. Kasih tepuk tangan buat Satya. Oke, satu lagi. Air sama gula bisa nyatu, homogen. Ada apa lagi ya selain itu ya? Coba angkat tangan. Melova? Apa? Air dan garam. Iya, benar. Kasih tepuk tangan buat Melova. Ya, masih banyak lagi. Marjan Bu, kasih air. Iya, larut juga, homogen dan lain sebagainya. Kalau heterogen apa contohnya? Yang tidak menyatu. Siapa yang mau jawab? Iya, apa Ayu? Minyak sama air, benar nggak? Iya, kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau jawab? Ayo. Kalau kita masukkan pasir dalam air, kita aduk, menyatu nggak? Berarti air dan pasir juga termasuk campuran heterogen. Ya. Nah, ini dia pengertian campuran homogen, yaitu seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, komponen-komponen yang tercampur secara merata sehingga sulit untuk dibedakan. Tidak ada lagi lapisan-lapisan yang lain gitu ya. Jadi dia sudah menyatu, sudah jadi satu komponen. Tadi contohnya kayak air gula kan ya, air garam kan, kayak gula tadi marjan, campur air dan lain sebagainya. Jadi dia tidak bisa lagi dipisahkan menjadi komponen asalnya. Kalau heterogen apa pengertiannya? Jadi dia itu adalah campuran, komponennya itu tidak secara merata. Jadi masih ada lapisan pembedanya. Kayak tadi yang disebutkan sama Wahyu katanya minyak sama air. Jadi kalau udah kalian aduk, kalian kocok-kocok, biarin
sublimasi. Terus ada apa lagi nih? Filtrasi, ada kromatografi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang metode filtrasi. Apa sih manfaatnya kalau kalian mempelajari ini? Nah, sesuai yang udah Ibu arahkan sebelumnya, kalian sudah Ibu perintahkan membawa alat dan bahan. Apa yang mau kita buat hari ini? Alat penyaringan air, ya kan? Sudah kalian bawakan alat bahannya kan? Ya. Apa manfaat kalian mempelajari membuat alat penyaringan air? Manfaatnya apa? Ini manfaatnya. Kalian nanti bisa menerapkan metode pemisahan campuran secara filtrasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pernah? Barulah kalian minum. Seperti itu kan ya? Nah, sama. Ini juga merupakan metode filtrasi yang sudah pernah kalian lakukan di rumah, yang biasa kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Selain tadi air kopi yang disaring, kemudian jus jambu yang disaring. Terus ini juga. Nah, gambar apa ini? Gambar apa ini? Yang pertama gambar apa ini? Air keran yang keruh. Yang kedua gambar apa itu? Kenapa bisa jernih? Karena terjadi proses penyaringan. Sudah mengalami proses penyaringan. Nah, seperti itu. Kalian pernah lihat alat ini di rumah? Mungkin ada yang menggunakan alat penyaringan keran di rumahnya. Siapa? Angkat tangan. Oh iya, ada Sabia. Siapa tuh? Devi juga di rumahnya. Ada mulai gitu? Ya, Ivon juga. Terus ada ya. Nah, jadi kalian udah sering nih melihat yang seperti ini di rumah. Ada alat penyaringan. Tujuannya untuk apa kalau di rumah menggunakan alat penyaringan keran nih? Supaya airnya bersih, ya kan ya, tidak keruh. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang akan kita pelajari tentang filtrasi atau penyaringan. Jadi nama lain filtrasi itu adalah penyaringan. Apa itu filtrasi? Metode pemisahan campuran sederhana yang dapat dilakukan di berbagai cara tergantung dengan jenis campuran yang akan dipisahkan. Nah, ini salah satu metodenya yaitu penyaringan. Menahan zat padat yang mempunyai ukuran partikel yang lebih besar, seperti yang tadi Ibu bilang. Partikel yang lebih besar itu tertampung di saringan, kayak air kopi tadi ampasnya, ya kan? Nah, dan yang lolos itu dari saringan merupakan hasil penyaringannya atau filtratnya. Nah, ini dia prosesnya. Proses filtrasi yang dilakukan adalah bahan harus dibuat dalam bentuk larutan atau berwujud cair. Tadi kan kemarin ya, Ibu ada arahkan kalian membawa air apa? Yang pakai botol? Air keruh. Berarti air keruh itu kan udah ada ini ya, merupakan bentuk larutan yang udah dicampur air tadi. Misalnya yang kalian mau itu air tanah ya, tanah dengan air yang udah tercampur. Nah, seperti itu. Hasil penyaringannya nanti itu disebut dengan filtrat. Nah, kita kembali ke gambar kopi, ini namanya filtrat yang ini. Hasil penyaringannya disebut dengan apa tadi? Filtrat. Nah, sisanya yang tertinggal tadi ampasnya itu disebut dengan residu. Apa namanya tadi yang tertinggal ampasnya di atas ini? Residu. Ya, residu. Nah, yang ini namanya adalah filtrat. Hasil filtrasi, hasil penyaringannya. Di kelompoknya masing-masing. Ini bukunya LKPD yang akan Ibu bagikan. Silakan kalian baca langkah-langkah yang ada di LKPD. Kemudian nanti di situ di bagian nomor 8 kalian harus membuat sketsa. Nah, kalian ini kan merancang ya, merancang, menyusun tadi bahan-bahan yang udah kalian bawa menjadi satu alat penyaringan air. Karena tadi kalian merancang, kalian harus buatkan sketsanya dulu nanti di sini. Kayak gimana sih Bu buatkan sketsanya? Sederhana aja. Jadi nanti kalian gambarkan di kotak kuning yang nomor 8. Kalian bikin anggap ini adalah botolnya, ya kan? Kemudian kan ada kalian lubangin ya di bawahnya ya, ya kan? Ini tuh apa sih fungsinya? Nah gini kan,
jadi dua bagian. Nanti dipotong. Bagian atasnya itu, ini pinjam dulu. Seperti ini kan. Bagian atasnya dipotong dulu. Nanti bagian bawahnya ada dilubangi, bagus. Nanti bagian atasnya ini diletakkan di bawah. Di bawah sini. Ini kayak gambar nih. Ya kan? Nah, nanti yang bagian bawahnya ini untuk menampung hasil filtrasinya. Apa tadi nama lain dari hasil filtrasi? Filtratnya. Terus nyusunnya gimana Bu? Apa-apa dulu? Nanti itu terserah kalian. Nah, ini kalian kan lagi eksperimen, mencoba. Nanti setelah disaring satu kali, air saringannya satu kali itu disaring lagi. Jadi saringannya berapa kali? 2 kali. Nanti baru dilihat kalian berhasil atau tidak. Kalau berhasil itu berarti air yang disaring berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna ya. Misalnya nih ya. Kemudian pasir. Kemudian apa lagi? Arang. Nah, seperti misalnya di sini tisu. Nah, kalian cukup gambarkan sketsanya seperti ini aja. Susunannya apa aja? Paham? Paham. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Satu kelompok satu, ini satu ya. Kelompok satu, terus kelompok 2. Nih, kelompok 2. Kelompok 2 situ ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Terus yang di sana kelompok 5, boleh? Nanti lobangin dulu. Ada nih gitu. Apa tuh? Apa? Itu nih. Enggak ada. Enggak. Bocor guys. Banyak tuh. Ikannya mati. Pegang panas ke? Bunda panas sama ini. Oke. Disaring lagi tuh, tapi warnanya apa? Jadi yang sebelumnya tuh. Sebelumnya kan itu. Perlu. Bisa kalau mau ditambah lagi. Ada. Dibuka tutupnya apa? Pasir. Pasir ya? Ada. Gak tahu sih beli pasir gak tahu medianya motor. Bilang aja hari maksud apa? Iya bocor loh. Makanya bocor yuk. Iya. Bocor loh. Pasir kita beli. Bening tuh. Beda warnanya kan? Iya. Ih, kan belum luka. Atasnya. Lanjut ke presentasi hasil diskusi kalian. Yang maju perwakilan kelompok 3 kan?
kelompok 3 ya, perwakilannya aja. Habis ini baru kelompok 2 ya. Baik, yang lainnya dengarkan dulu hasil presentasi dari temanmu. Silakan boleh dibacakan. Dari yang ini dulu ya, yang sketsa ya. Oke, ini. Boleh di stop ya aja. Diganti aja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan LKPD hasil diskusi kami tentang alat penjernihan air sederhana. Yang pertama, membuat sketsa gambar alat penjernih air sederhana yang telah kelompokmu rancang. Di sana adalah sketsa yang kami buat. Yang pertama di dasar sekali itu ada tisu, lanjut kerikil, ditaburi pasir, kerikil lagi, pasir, baru arang, pasir lagi, ijuk, dan terakhir tisu. Untuk pengamatan air yang tersaring, keadaan air sebelum disaring, warnanya itu warna coklat, baunya tanah dan sedikit amis. Endapannya ada. Setelah disaring tahap pertama, warnanya menjadi kekuningan atau pucat, baunya tidak seamis sebelumnya, dan masih ada endapannya. Setelah disaring di tahap kedua, warnanya jadi lebih terang, baunya tidak ada lagi, dan endapannya juga sudah hilang. Untuk hasil diskusi kami, yang nomor 1, apakah ada perubahan warna air yang tertampung keluar dari proses penyaringan yang dibuat? Ada perubahan dari coklat menjadi keruh, dari coklat dan keruh menjadi bening kekuningan pucat. Yang nomor 2, Apa fungsi arang pada alat tersebut? Fungsi arang sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat di air. Kemudian soal nomor 3. apa manfaat dari alat penjernih air sederhana ini? Menjalankan proses penjernihan air dari partikel yang besar menjadi partikel yang tersisa partikel kecil. Yang nomor 4, Berdasarkan hasil pengamatan kalian, jelaskan bagaimana air keruh bisa menjadi air jernih. Dengan menyaring air menggunakan alat filtrasi sederhana, sehingga senyawa kecil dapat dihilangkan dengan proses tersebut. Kemudian soal nomor 5. prinsip pemisahan campuran dengan metode filtrasi berdasarkan apa? Didasarkan pada perbedaan ukuran partikel antara pelarut dengan cara melarutnya. Untuk kesimpulannya, setelah kita membuat alat penjernihan air sederhana dengan bahan-bahan yang ada, kesimpulan yang dapat kami kemukakan yaitu air keruh dapat menjadi air yang lebih jernih setelah melewati proses penyaringan sederhana. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, bagaimana dengan hasil pengamatan kelompok yang lain? Apakah ada yang berbeda dengan yang disampaikan oleh kelompok 3? Dari hasil ini ya, tadi kalian menyusun bahan-bahan atau merakit alat penyaringan airnya itu, apakah dari konsepnya dulu, dari sketsanya itu ada yang beda? Ya beda lah, Milova beda. Oke, kemudian apakah dari hasil diskusi jawabannya juga ada perbedaan? Nah, ada yang sama, ada yang beda. Jadi nanti boleh kelompok Milova maju lagi. Kita dengarkan juga hasil diskusi dari kelompok 2 ya, Milova ya. Nah, tadi hasil
diskusi dari kelompok 3, kelompok sisi udah benar, udah bagus. Kemudian kesimpulannya juga tadi sudah ini ya, benar. Kita kasih tepuk tangan lagi yang ini ya, buat kelompok 3. Baik, kita lanjutkan lagi dulu sama kelompok 2, kelompok Minova. Setelah itu baru Ibu jelaskan ya hasil yang sebenarnya seperti apa. Silakan, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Yang kelompok 2 akan membacakan hasil diskusinya ya, sama hasil pengamatannya. Silakan buat kelompok 2, mulai dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD. Pada tahap yang pertama, biasanya kami meletakkan pada awalnya itu tisu, yang kedua ijuk, lalu arang, batu, dan pasir. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, keadaan air pada sebelum disaring itu warnanya keruh, baunya berbau atau bau tanah, dan ada 4 endapannya. Setelah disaring tahap 1, warnanya agak keruh atau kuning, masih berbau, dan tidak ada endapannya. Setelah disaring tahap 2, warnanya masih agak kuning, berbau, dan tidak ada endapannya. Hasil diskusi kelompok kami: 1. Apakah ada perubahan warna air yang tertampung keluar dari proses penyaringan yang dibuat? Ada. Dari yang awalnya keruh menjadi agak kuning. Yang kedua, apa fungsi arang pada alat tersebut? Sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna pada air. Yang ketiga, apa manfaat dari alat penjernihan air sederhana ini? Dapat menyaring kotoran serta bau di air. 4. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, jelaskan bagaimana air keruh bisa menjadi jernih. Karena terjadinya proses filtrasi di mana komponen atau bahannya menyaring air yang kotor. 5. Prinsip pemisahan campuran dengan metode filtrasi berdasarkan apa? Didasarkan untuk perbedaan partikel antara pelarut dengan cara melakukannya. Kesimpulannya adalah, dari pelajaran kali ini kita belajar filtrasi air yang kotor menjadi bersih. Sekian dari kelompok saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti disaring dia benar. Yang pastinya air yang keruh itu dia warnanya ini ya, warnanya warna gelap coklat. Tadi ada yang bilang. Dan apalagi tadi yang bilang warnanya warna hitam, oranye, pokoknya keruh. Kemudian berbau, iya kan ya? Berbau, ada yang berbau tanah, berbau amis lah, ada yang baunya busuk lah. Nah, pastinya juga ada endapan. Setelah disaring pertama bagaimana tadi? Terjadi perubahan tidak? Terjadi perubahan. Airnya itu warnanya lebih apa? Ya, lebih bening ya, lebih terang, sedikit terang dari yang sebelumnya. Baunya juga berkurang, ada yang malahan udah hilang baunya. Kemudian endapannya ada enggak? Tadi Ibu dengar ada yang masih ada endapannya, ada yang sudah hilang endapannya. Nah, di saringan yang kedua bagaimana? Di saringan yang kedua, air tersebut lebih jernih kan ya? Kemudian apa lagi? Ada baunya tidak? Ada baunya tidak? Ya, yang saringan kedua masih ada baunya sedikit, ada yang hilang sama sekali. Nah, sesuai tadi gimana kalian menyusun bahan-bahannya, tadi komponen-komponennya ya. Endapannya ada atau tidak? Tidak ada, sudah hilang. Kemudian dari pertanyaan itu Ibu juga sudah menjawab bagaimana, sudah mendengarkan jawaban-jawaban kalian. Nah, Ibu tekankan lagi, Ibu tegaskan. Jadi ada perubahan warna yang terjadi dari proses penyaringan yang kalian lakukan. Yang kedua, apa fungsi arang? Untuk ya menghilangkan
warnanya tadi kan ya. Nah, kemudian apa manfaat alat penjernih air ini? Bisa membuat, manfaatnya apa jadinya? Membuat air yang kotor, yang keruh menjadi lebih bersih, lebih jernih, ya kan ya. Kemudian bagaimana tadi prosesnya? Jadi prosesnya tadi komponen-komponen atau bahan-bahan yang kalian susun berdasarkan yang tadi kalian diskusikan dengan kelompok kalian, bahan-bahan tersebut akan menyerap apa tadi? Ya, partikel-partikel yang ukurannya besar sehingga tertinggal tadi di bahan-bahan tersebut dan tersaringlah dari partikel yang kecilnya yang tadi tertampung di bawah. Itu yang disebut dengan apa? Yang tertampung di bawah itu sebagai apa hasil dari filtrasi? Apa? Filtran. Ya, benar sekali. Hari ini semangat kerjanya, representasinya juga. Nah, Ibu mau tahu dulu nih yang kalian dapatkan hari ini itu udah paham atau belum? Ibu punya ini kotak apa artinya? Bukan kotak. Jadi nanti mulai dari kelompok 1 bersusun. Dari kelompok 1 bersusun 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelompok 1 nanti boleh lihat angka. Lihat angkanya, perwakilannya ada angka, mau angka yang mana kalian sentuh. Nanti akan terbuka kotaknya, ada pertanyaan, dibaca langsung spontan jawab apa? ABC ini ABC. Langsung aja sebutkan jawabannya A, K, B, K, C, K, D. Bisa?